karakter padi itu kalau terlalu hijau, terlalu banyak nitrogennya, bisa terserang jamur. Kalau biasanya orang di sawah itu kena potong leher. Ini karena memang dia rentan terserang oleh penyakit. Tapi kebiasaan petani itu kalau tidak hijau royo-royo itu kurang warem. Sahabat tani, sekarang Adi Tani Organik ingin mengajak sahabat-sahabat untuk memanfaatkan sampah dapur. Bagaimana aplikasi sampah dapur di polybag di kebun saya, nanti juga yang ada di sawah, yang itu tanamannya padi. Nah sahabat, inilah kebun tanaman obat dari Adi Tani Organik. Ini ada namanya jarak wangi. Jarak wangi. Loh, kenapa jarak wangi? Memang fisiknya seperti jarak pagar, tapi ini harumnya baunya harum, wangi. Ini bisa untuk minuman, bisa untuk teh. Kalau banyak kita keringkan, bisa untuk teh. Fungsinya untuk melarutkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Terus kita juga punya tanaman, ini jahe, ini kencur, dan ini adalah kunir. Ini ada kunir merah dan juga ada kunir putih. Nah, jadi kita manfaatkan bisa di plastik polybag atau plastik sisa-sisa bungkus minyak, bungkus makanan yang plastiknya kuat, bisa kita manfaatkan. Jadi intinya kita manfaatkan semua yang ada di sekitar kita agar kita nanti kalau butuh ramuan-ramuan yang sifatnya herbal, kita sudah ada semua dan kita tidak beli. Nah, ini yang tanaman obat. Kemudian yang sayur mayur, ayo kita lihat. Sahabat, inilah kebun sayur dari Adi Tani Organik. Nah, lihat ini ada kangkung, ya, kangkung. Ini cuma begini aja, ini nanamnya mudah. Jadi ini memang juga barang bekas semua. Kemudian ini ada kemangi. Terus ini ada sawi, ya, sawi. Ini ada bawang pre. Kemudian ini bayam yang sudah tua. Nah, kenapa tua kok masih saya pelihara? Ini nanti diambil bijinya, kemudian juga ditanam lagi. Sawi juga gitu. Ini juga ada yang tua, nanti bijinya kita ambil, kemudian kita tanam lagi. Semua ini adalah aplikasi dari sampah dapur, jadi tidak pakai kimia sama sekali. Kemudian ada lagi tanaman tomat. Ini yang masih kecil-kecil, ini yang sudah besar dan ini sudah mulai mengeluarkan buahnya ini nih. Nah, jadi kalau kita nanti nambal tomat dan lain sebagainya, kita tidak perlu beli, kita punya sendiri. Ini cabenya juga ada. Kemudian ini daun jeruknya, biasanya kalau untuk bumbu dapur. Nah, ini juga kita siapkan. Jadi komplitlah kebun Adi Tani Organik yang semuanya memanfaatkan limbah sampah dapur untuk jadi pupuknya. Nah, selain itu kita juga punya tanaman bawang merah. Ini umur 53 hari. Jadi 1 minggu berikutnya barangkali sudah bisa kita panen. Nah, ini sudah mengeluarkan buahnya sudah besar sekali seperti ini. Nah, ini juga sudah besar. Ini yang saya tanam bumbu dapur, jadi BM yang ada di dapur saya iris pucuknya, kemudian saya tanam di sini. Selama ini aplikasi POC sampah dapur itu 4 kali, dan ini tidak pernah saya semprot. Panas, hujan, dia tetap ada di sini. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Yang ini masih umur sekitar 12 hari ini 12 hari. Jadi ini juga gitu, bumbu dapur yang ada BM nya kita tanam saja.
Jadi nanti aplikasinya tetap pakai POC sampah dapur. Kemudian untuk tanaman padi juga saya juga ada ini padi. Nah, ini padi juga umur sekitar 55 hari. Ini satu polybag ini hanya 3 biji gabah. Kemudian anakannya lihatlah, banyak sekali. Ini kalau satu biji itu anakannya ada 10, berarti kalau 3 biji bisa 30, satu gerombol itu bisa 30, bahkan ini lebih, barangkali ada 40 anakan ini. Ini aplikasinya juga POC sampah dapur, jadi semua pakai sampah dapur. Kalau ini sudah saya siram kira-kira 4 kali. Medianya ini adalah media tanah yang campur dengan busukan dedaunan di kebun. Nah, selain mencoba di padi, juga ini di tanaman jagung seperti ini. Tanaman jagung ini sama, jadi setiap saya kocor POC sampah dapur, semua saya kocor sama. Kalau ini 4 kali, ini juga sudah 4 kali. Ya, ini jagung putih, kalau yang ini jagung merah ini. Nah, yang menjadi pertanyaan biasanya soal padi begini. Orang tanya, kenapa kalau pakai organik itu daunnya tidak hijau seperti yang pakai kimia, hijau lebat ya, pakai kimia. Memang ada bedanya. Kalau organik itu memang alami, jadi penyerapan makanannya itu juga pelan, alami. Jadi masa pertumbuhannya juga pelan. Masa generatifnya itu kalah dengan yang pakai kimia. Nah, karena kalau pakai kimia itu sepertinya kalau orang itu seperti di doping, seperti kena doping. Padi ini yang hijau itu namanya, hijau daun itu namanya klorofil. Kemudian di batang itu adanya namanya rongga untuk menghantarkan makanan dari akar ke daun untuk dimasak. Rongga itu namanya kloroplas. Nah, karena organik, penyerapan makanannya itu alami, lambat, terus penghantarnya itu juga lambat, sehingga hijau daunnya dan pertumbuhannya juga lambat. Tapi pasti karakter padi kalau sudah mapak, mau keluar malai, itu pasti cepat karena menghentikan masa generatif dia ke masa vegetatif. Nah, ini ada kepastian terus walaupun lambat. Tapi kalau kimia enggak. Begitu kita ada pupuk kimia gang 2 sampai 3 hari, bahkan 5 hari lah, itu sudah kelihatan. Dari generatif tumbuhnya itu cepat, hijau daunnya itu juga hijau sekali, hijau lebat. Jadi kalau kloroplasnya itu pecah karena terlalu cepat penyerapan nitrogennya ke atas, ini nanti padi yang belum tua, tapi daun bendiranya sudah mengering. Bahkan karakter padi itu kalau terlalu hijau, terlalu banyak nitrogennya, bisa terserang jamur. Kalau biasanya orang di sawah itu kena potong leher. Ini karena memang dia rentan terserang oleh penyakit. Tapi kebiasaan petani itu kalau tidak hijau royo-royo itu kurang marem. Jadi dipacu dengan bahan-bahan kimia. Tapi di tani organik sudah 3 tahun ini menggunakan sistem yang alami, yang organik. Nah, untuk buktinya, sahabat tani, saya ajak untuk ke ladang saya yang tanam padi dengan menggunakan aplikasi sampah dapur. Ayo, kalau kita percaya, saya ajak ke ladang.